Pada hari ini kita akan membahas di bab 3, yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Kita akan membahas menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik nasional. Yang pertama ada demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarki, tanpa ada liberalisme, dan juga tanpa adanya diktator. Nah, itu adalah demokrasi terpimpin yang sesuai dengan undang-undang ataupun menurut Soekarno. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal dianggap tidak pas atau tidak sesuai dengan kebangsaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Belum pernah mencapai kestabilan pada masa pemerintahan tersebut. Nah, di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955, yaitu pemilu pertama di Indonesia, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebutlah yang membuat Presiden Soekarno ingin menyederhanakan partai-partai yang banyak menjadi kabinet atau membentuk kabinet yang berisikan 4 partai saja yang menang 4 partai saja yang menang dalam pemilu. Yang selanjutnya kita akan membahas pokok-pokok pemikiran. Nah, yang di sini semoga kelihatan ya. Tapi akan Bapak jelaskan juga. Presiden Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menggantikan dengan sebuah demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi presiden sebagai berikut. Yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya. Nah, itulah pokok-pokok pemikiran demokrasi liberal. Yang selanjutnya kita akan membahas latar demokrasi terpimpin. Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang demokrasi terpimpin. Langkah pertama, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional untuk mewujudkan konsepsi presiden. Pada tanggal 3 Juli, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota DPR, Perdana Menteri, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung untuk menyepakati diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945
1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante yang dikenal dengan dekret presiden. Dekret presiden. Dekret presiden yang akan kita bahas selanjutnya, apa saja dampak atau hasil dari dekret presiden. Yang pertama berisi 3 ketentuan pokok. Nah, 3 ketentuan pokok. Yang pertama dari ketentuan pokok yaitu pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disingkat MPRS. Dekret presiden inilah yang menjembatani dari demokrasi liberal menuju ke demokrasi terpimpin. Hasil dari dekret presiden, terbentuklah kabinet baru. Kabinet baru pada demokrasi terpimpin adalah kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri Pertama. Program kabinet kerja yaitu adalah meliputi keamanan negara, yaitu keamanan dalam negeri. Yang kedua yang selalu menjadi pembahasan yaitu adalah pembebasan Irian Barat. Nah, untuk selebihnya Irian Barat ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang terakhir, program ini untuk melengkapi sandang pangan papan rakyat. Nah, itulah program kabinet yang telah Bapak sebutkan. Yang selanjutnya adalah ideologi demokrasi terpimpin. Apa sih ideologi demokrasi terpimpin? Dalam pidatonya Presiden pada tanggal 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan pada tahun 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yaitu disebut Manipol, yaitu manifesta politik, yang isinya adalah berisikan USDEK. Apa itu USDEK? USDEK ini adalah singkatan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu U-nya. S-nya itu apa? S-nya adalah Sosialisme Indonesia. Yang D. D adalah demokrasi terpimpin. Huruf E. Huruf E adalah ekonomi demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir huruf K. Yang terakhir K ini adalah kepribadian Indonesia, yang dimana tadi disingkat dengan sebutan USDEK. Nah, itulah USDEK. Manipul USDEK adalah sebuah doktrin resmi yang dikeluarkan Soekarno untuk suatu konsep berpolitik untuk berbangsa dan bernegara yang harus dijalankan dan wajib untuk dilakukan. Nah, Manipul USDEK itu adalah ideologi sebuah doktrin yang harus dilakukan untuk berpolitik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, itulah ideologi demokrasi terpimpin, yaitu Manipul USDEK. Yang selanjutnya kita akan membahas
kita akan membahas contoh-contoh penyimpangan. Contoh-contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Bung Hatta pernah mengatakan kalau demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang baik. Akan tetapi cara-cara yang diambil Presiden Soekarno pada masa terpimpin sedikit ada beberapa yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menyimpang dari Pancasila. Nah, di sini akan Bapak sebutkan atau Bapak jelaskan apa penyimpangan dari demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah presiden diangkat seumur hidup. Padahal tidak ada aturan yang mengatakan bahwa presiden itu bisa diangkat seumur hidup. Seharusnya menurut pasal 7 pada Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun. Yang akan dipilih lagi berdasarkan pemilu. Nah, jadi presiden diangkat seumur hidup ini adalah sebuah bentuk penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu adalah presiden membuat MPRS. MPRS yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembentukan ini diangkat langsung oleh presiden. Seharusnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya MPR itu dipilih melalui pemilu. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, MPRS langsung ditunjuk oleh presiden. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur dari Undang-Undang 1945. Tugas MPRS ini hanya untuk menetapkan GBHM. Nah, yang ketiga adalah presiden membubarkan DPR yang diganti menjadi DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Seharusnya presiden itu tidak bisa membubarkan DPR dan juga DPR tidak bisa memberhentikan presiden. Karena kedudukan mereka itu secara undang-undang itu adalah seimbang atau setara. Ini malah presiden membubarkan DPR dan juga membentuk Dewan Perwakilan baru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Anggota Dewan ini ditunjuk presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan kepada 5 golongan. Yang pertama yaitu golongan nasionalis. Yang kedua adalah golongan Islam. Yang ketiga adalah golongan komunis. Yang selanjutnya yaitu golongan Kristen dan Katolik. Yang terakhir adalah golongan fungsional. Nah, Presiden Soekarno menunjuk anggota DPR melalui perimbangan 5 golongan ini, tidak berdasarkan dengan kekuatan partai politik. Yang selanjutnya, pidato presiden dijadikan sebagai GBHN. GBHN adalah garis-garis besar haluan negara yang disingkat GBHN. GBHN ini seharusnya ditetapkan oleh MPR selama
ditetapkan MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1949, Presiden Soekarno dengan lantang mengenalkan ideologi demokrasi terpimpin. Pidato ini dikenal juga dengan judul penemuan kembali revolusi kita. Dengan kejadian tersebut, DPHS menetapkan pidato Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik, yaitu Manipol. Nah, itulah beberapa penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Nah, yang terakhir kita akan membahas peta kekuatan politik nasional. Peta kekuatan politik nasional demokrasi terpimpin dimulai dari keluarnya dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin dikarenakan demokrasi Indonesia pada masa itu mengandalkan hanya pada satu tangan, yaitu Presiden Soekarno. Adapun tugas Presiden Soekarno adalah yang pertama, demokrasi terpimpin harus mengembalikan politik negara yang tidak stabil gara-gara demokrasi terdahulu, yaitu demokrasi liberal. Nah, yang kedua, demokrasi terpimpin adalah sebuah reaksi terhadap demokrasi terdahulu, yaitu juga demokrasi parlementer ataupun liberal. Nah, itu saja yang Bapak dapat sampaikan dari materi pada minggu ini, yaitu adalah demokrasi terpimpin dan juga peta kekuatan politik nasional. Apabila kalian tidak puas dengan penjelasan Bapak, kalian bisa bertanya kepada Bapak di grup WA, atau kita akan melakukan sebuah diskusi yang mendiskusikan materi, terutama demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik nasional. Ya, cukup dari penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.